Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan hari ini saya akan meringkaskan pelajaran sekolah Sabat untuk hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah melarikan diri. Sebelum kita melanjutkan ringkasan dari pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh pengertian dalam kami belajar firman Tuhan. Kami pasrahkan pelajaran ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ringkasan pelajaran sekolah Sabat hari ini dengan judul melarikan diri. Ini berbicara dari buku Yunus pasal 1. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam cerita pada pelajaran sekolah Sabat hari ini, ada satu yang menarik. Biasanya seorang nabi itu sangat percaya akan firman Tuhan. Tetapi kali ini ketika firman Tuhan itu datang kepada Yunus, di mana Yunus ini adalah seorang misionaris yang luar biasa sukses, namun Yunus juga seorang yang awalnya enggan untuk mengikuti misi Tuhan baginya, dan dia orang yang dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Niniwe, telah mengganggu hidupnya dan menjadi beban tersendiri baginya. Ya. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Niniwe. Tapi menjadi pertanyaan bagi Yunus, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan bangsa yang kejam yang sudah memerangi umatnya? Ini tidak masuk akal bagi Yunus. Yunus menolak memikul kuk yang diberikan kepadanya. Yunus memilih untuk tidak mau untuk mengikuti apa kata Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus menolak tanggung jawab itu yang diberikan kepadanya dan menemukan bagi dirinya sendiri bahwa kuk itu enak dan bebannya ringan. Matius 11 ayat 30. Tetapi Yunus justru memutuskan untuk menemukan istirahatnya sendiri. Dengan cara bagaimana? Dia berlari ke arah yang berlawanan. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tetapi dia mengambil istirahatnya sendiri. Dia pergi ke Tarsus. Yunus memilih untuk membayar biaya perjalanannya sendiri, asal bisa lari mencari ketenangannya sendiri. Lari dari misi Tuhan. Apakah kita bisa mendapat ketenangan dengan lari dari Tuhan? Yunus sebenarnya seorang nabi yang sudah menjalankan panggilannya dengan baik sebelumnya. Ini kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Namun untuk panggilan khusus ini, Yunus enggan pergi. Dia menolak, dia pergi ke arah yang berlawanan. Yunus mengetahui bahwa bangsa Neo-Asyur adalah bangsa yang kejam, yang membinasakan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsanya Israel. Bahkan bangsa Neo-Asyur juga ingin mengalahkan bangsa Yehuda. Bangsa Asyur begitu kejam memperlakukan musuh-musuhnya. Dan itu dilihat dan dirasakan oleh Yunus. Kemenangan bangsa Asyur atas kota Lakis, ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja dan juga buku Yesaya pasal 36, menegaskan supremasi kerajaan Asyur atas Yehuda di bawah Raja Hizkia. Dalam pertanyaan Yunus, bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Yunus pergi untuk menyelamatkan bangsa yang kejam ini? Wajar Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe, membawa berita pengharapan, membawa berita keselamatan kepada mereka. Bagaimana musuh diberi kesempatan untuk bertobat,
dan memperoleh keselamatan. Nggak masuk akal di dalam diri Yunus. Yunus tidak mendapatkan istirahat dalam pelariannya, meskipun dia berpura-pura tidur istirahat di kapal. Dia terbeban. Bagaimana mungkin Tuhan mau menyelamatkan bangsa yang kejam? Itulah sebabnya dia memilih lari. Dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Pertanyaannya, apakah ada istirahat yang tenang di luar Tuhan? Saya yakin dan percaya, jika kita orang Kristen yang setia kepada Tuhan, tidak ada istirahat yang tenang di luar Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.